suap-suapan, kita harus apa tuh namanya? Apa? Sporting. Oh, iya. Itu Battle of Santiago. Tidak jarang pemain terlibat adu pukul, dipaksa keluar oleh polisi karena menolak meninggalkan lapangan. Saya sendiri, Sam. Ngapain sih, udah kayak main sepak bola aja sih? Nah, ini sebentar lagi ini Sam akan ada World Cup. Nah, sebagai laki-laki yang pencinta sepak bola, saya ingat World Cup lagi karena kan World Cup itu salah satu ajangnya bergengsi dan luar biasa, Sam. Jadi saya itu kebawa emosi. Jangan berisik. Tunggu. Emang World Cup? Emang tahu World Cup tahun berapa aja? Setiap 4 tahun sekali, Sam. Oh, kok tahu ya? Oh, saya mau ya tahu-tahu aja, Sam. Tapi jangan ngomong Nana dulu. Apa? Informasi dari Sam. Belum. Belum. Seperti yang kejadian zaman dulu, Sam. Iya, kenapa? 2002, Korea udah masuk 4 besar itu. Nah, waktu itu menurut saya itu melawan Turki itu kurang tepat itu. Wasitnya itu kurang asem. Turki itu sepak bola ya? Bukan voli ya? Voli, maksudnya wasitnya. Bukan wasitnya, intinya lawan Turki terakhir itu. Nah, itu sebenarnya Korea bisa menang, tapi wasitnya itu kurang ajar, dikasih kartu kuning lah, apalah, bilang kurang ajar, next time ini nanti World Cup ini. Nah, wasitnya kalau kurang kasih kartu kuning kepada pemain Korea, saya kasih ini nih. Zet. Ya, ini bukan kartu kuning, ini mah kartu kredit atuh. Memang saya kasih kartu kredit. Nah, buat apa sih wasit terima kartu kredit? Biar saya suap nanti biar tim Koreanya menang, Sam. Ya ampun, zaman gini kagak boleh main suap-suapan. Kita harus apa tuh namanya? Apa? Sporting. Oh ya itu kan, iya. Kan? Dari tadi ngomong Korea. Indonesia mana? Saya Sam, ini Indonesia loh. Jangan menghina. Nanti loh. mungkin World Cup kesekian kali nanti pasti saya yakin Indonesia juga bisa berparti. Saya nggak mana tahu, saya bukan World Cup, bukan pelatih sepak bola Indonesia kok. Mendingan sekarang Sam bahas ya tentang sejarah ya. Nah, dikutip dari situs resmi FIFA, FIFA, pesta olahraga sepak bola terbesar di dunia ini dimulai sejak 91 tahun lalu. Wow. Yaitu pada tahun 1930. Nah, kompetisi sepak bola internasional pertama di dunia itu dimulai setelah induk organisasi sepak bola dunia FIFA didirikan pada 21 Mei 1904. Ajang Piala Dunia pertama yang diselenggarakan oleh FIFA digelar di Uruguay. Uruguay itu salah satu negara sepak bolanya juga termasuk kencang. Oh, kencang itu maksudnya? Kuat. Oke. Piala Dunia pertama diprakarsai oleh Jules Rimet, presiden FIFA ketiga. Jules Rimet terinspirasi untuk membuat turnamen Piala Dunia setelah kesuksesan kompetisi sepak bola di Olimpiade. Turnamen Piala Dunia hanya diikuti oleh 13 negara saja. Nah, mereka ini berasal dari benua Eropa dan Amerika. Makanya Asia belum masuk, Pak. Dulu Korea nggak bisa, Pak. Ini masih dijajah soalnya. Iya, benar-benar di Asia belum. Tuan rumah Uruguay berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Argentina dengan skor 4-2. Nah, saya bilang Uruguay itu salah satu tim kuat. Padahal Argentina udah kuat itu. Atau karena di kandang sendiri, Pak? Bisa juga, ya, itu salah satu nilai plus. Biasanya kandang sendiri tuh biasanya supporter lebih banyak. Dan secara mental pemain itu lebih santai. Tapi bukan disokong pakai kartu kredit ya? Bukan. Tidak bisa, iya nggak boleh. Setelah itu, kejuaraan sepak bola Piala Dunia diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Nah, ini dia, makanya kalau Piala Dunia itu pasti 4 tahun karena itu awal mulanya. Namun dalam perjalanan turnamen tersebut, Piala Dunia sempat terhenti pada tahun 1942 dan 1946 karena terjadi Perang Dunia Kedua. Nah, benar, 42 kan Perang Dunia, 46 kan habis merdeka-merdekaan. Oh, iya. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, gelaran Piala Dunia kembali berlanjut pada tahun 1950 di Brasil. Juara Piala Dunia di tahun 1950 adalah Uruguay.
negara pertama peraih trofi Piala Dunia itu berhasil mengalahkan tuan rumah Brasil dengan skor 2-1. Wah ya, kan Uruguay itu dari dulu kuat. Iya, berarti bukan berarti karena hanya dia jadi tuan rumah ya. Betul. Salah satu olahraga yang paling disukai oleh seluruh orang masyarakat dunia nih ya, dan juga bisa mempersatukan bangsa. Biasanya sama teman aja musuh-musuhan, pas sepak bola semuanya teman. Ya, Gitu. Membela negara masing-masing. Betul. Oh iya, benar juga ya. Siapa peraih juara Piala Dunia terbanyak? Ayo coba tebak. Antara Brasil atau Prancis saya nggak yakin, tapi menurut saya Brasil. Sejak kompetisi Piala Dunia dimulai tahun 1930, Brasil masih memegang status sebagai peraih trofi Piala Dunia terbanyak. Wow. Benar. Dengan koleksi 5 title. Memang katanya terbukti dari otot dan kelunturan tubuhnya itu Brasil itu paling unggul. Di volley pun mengatakan gennya. itu gen dari sononya ya, keuntungan dari mereka. Selain itu Brasil selain olahraga nomor lain terus. Nggak bisa. Nah, kira-kira juara Piala Dunia terakhir menurut kamu siapa, Li? Kan terakhir kan 2018. Benar. Itu Prancis. Kok kamu sih nyontek ya? Iya. Oh gitu. Jadi gini, juara Piala Dunia terakhir itu dipegang oleh Prancis. Yes. Karena Prancis berhasil meraih dan menjadi juara Piala Dunia di tahun 2018 di Rusia. Ada yang beberapa hal yang aneh kayak kemarin kualifikasi itu Prancis bisa kalah sama negara yang lebih lemah. Dan buktinya pas tahun 2002 Korea itu Asia dianggap remeh, tapi bisa mengalahkan Italia, Jerman dia kalah. Italia dia kalahin, terus beberapa negara yang susah banget mereka bisa kalah. Nah, di partai final Prancis berhasil mengalahkan Kroasia dengan skor 4-2. 4-2. Kayaknya buat sepak bola skor 1 aja tuh susah banget ya. Karena dua-dua timnya kan kuat. Benar. Gol 1 udah sangat berharga. Nah, ini tuh ada 5 insiden. Apa tuh, Sen? Insiden kan apa? Kalau di Piala Dunia pasti dong ada yang berantem, Iya. ya kan? Pertama, Peru vs Rumania. Itu grup ketiga Piala Dunia di tahun 1930. Placido Galindo, maaf kalau salah, menjadi pemain pertama yang dikeluarkan dari pertandingan dalam sejarah Piala Dunia. Bahkan ia sampai mematahkan kaki bek Rumania. Waduh. Pada pertandingan itu, Peru harus mengakui kekalahan 1-3 atas Rumania. Jadi Rumania menang. Dia udah curang pun tetap kalah. Benar-benar karena dia nih emosi sih mainnya. Kalau emosi itu pasti. Tapi semua olahraga itu kalau laki-laki main pasti ada emosinya. Oh gitu ya, harus ya. Harus. Oh gitu. Nah yang kedua ada di Brasil sama Slovakia. Pertandingan yang dijuluki Battle of Borders ini diwarnai permainan brutal kedua tim. Waduh, kalau udah namanya brutal kayaknya udah kayak boxing ya. Bener. Nah yang ketiga tuh Italia vs Chile, grup kedua Piala Dunia tahun 1962. Ini tuh Battle of Santiago. Tidak jarang pemain terlibat adu pukul. Waduh, bahkan pemain Italia Giorgio Ferrini yang diusir wasit harus dipaksa keluar oleh polisi karena menolak meninggalkan lapangan. Sampai polisi ke bawah-bawah, Pak. Pertandingan dimenangkan oleh Chile dengan skor 2-0. Waduh, udah berantem tapi kalah. Kalah juga sih. Nah, ada juga Belanda vs Argentina. Ini tuh di perempat final Piala Dunia tahun 1998. Tensi pertandingan pun mulai meninggi di 10 menit terakhir. Kejadian bermula ketika Ortega terjatuh di area kotak penalti. Merasa Ortega melakukan diving, Van der Sar yang berlari ke arah Ortega justru mendapat tandukan hingga terjatuh. Wasit langsung memberi kartu merah kepada Ortega. Oh, dia nggak terima. Makanya dia marah-marah. Dan ada lagi nih ya, Uruguay vs Italia. Fase grup Piala Dunia 2014. Nah, si Suarez menggigit bahu bek Italia Giorgio Chiellini pada menit ke-80. Kayak Mike Tyson ya. Pakai gigit menggigit ya, Pak. Pada pertandingan itu, nah si Italia harus mengakui keunggulan Uruguay dengan skor tipis 0-1. Oh, 0-1. Udah gigit tapi begitu ya kan. Makanya kalau kita bertanding lebih baik jangan deh kita pakai emosi, karena kalau pakai emosi pasti akan jatuhnya begitu. Ujung-ujungnya yang rugi siapa? Kita yang mesti bayar sendiri, kita yang luka sendiri, kita yang babak belur sendiri. Hasilnya ya kalau menang, kalau enggak ya kan itu kan merugikan banget dan orang lain gitu. Makanya kita harus bermain secara sportif yang pastinya. Terus kalau bisa nggak pakai sogok menyogok, ya kan? Kalau bisa kita dapat duit juga, ya kan? Makanya harus
lebih banyak yang halal. Halal permainan tuh ada yang halal juga kan, gitu. Nah, kira-kira kamu kan nih cowok, punya prediksi nggak nanti tuh Olimpiade atau pertandingan dunia nih sepak bola? Kira-kira siapa? Ya World Cup itu siapa yang menang? Atau siapa deh yang masuk 4/4 final? Tapi saya kalau mau menebak kira-kira antara Prancis atau Brasil, tapi keinginan saya sih antara mau Jepang atau Korea, itu salah satu negara Asia bisa masuk lagi perempat final. Lah kan itu Bapak impian saya. Kalau dari Korea sama Jepang nggak boleh masuk, maksudnya kalau bisa Korea kenapa harus Jepang gitu? Nah, karena dua negara itu adalah negara terkuat dunia, jadi kita harus pikirannya itu memang netral aja. Memang negara Korea bisa menang bagus, kalau negara Jepang karena mewakili Asia bukan karena Jepang atau Korea. Sam, ya udahlah kalau gitu kayaknya saya mau belajar latihan sepak bola, siapa tahu bisa masuk di World Cup perputaran. Masa bola main bola, Sam? Aduh, Sam. Saya bukan bulat, kok jadi bola? Ada yang bulat dua gede. Bukan beda, aduh udah. Oh ya udah, lanjut. Hilang, nggak ada. Sam. Sudah nonton belum popcorn? Makan? No, YouTube channel ini, Sam. Oh ini, popular content. Apa? Popular content. Hah? Jangan salah ngomong. Makanya Google, jangan lupa like, Subscribe, komen, dan share.